Kalau saya katakan bahwa Ketua Umum hakiki sebetulnya Kiai Said Akil Siraj, sebetulnya itu bukan bermaksud banyol. Saya serius meyakini bahwa sebetulnya Ketua Umum PBNU hakiki adalah Kiai Said Akil Siraj. Kalau tadi Gus Hilmi, Kiai Hilmi Muhammad menyebut bahwa sekarang pesantren banyak menghadapi serangan dari sana sini, ini sebetulnya gara-gara Kiai Said sebetulnya. Kenapa? Karena gara-gara Kiai Said ini, gara-gara Kiai Said Akil Siraj, orang takut kepada Nahdlatul Ulama dan kepada pesantren. Di bawah kepemimpinan Kiai Said Akil Siraj sebagai Ketua Umum, Nahdlatul Ulama ini berkembang luar biasa pesat sehingga mendominasi lanskap masyarakat Indonesia. Dan itu dibuktikan oleh data statistik. Ada laporan survei tahun 2005 bahwa di Indonesia ini orang yang mengaku NU adalah 27% dari populasi. 2005. Tahun 2023 ada survei lagi yang hasilnya bahwa sudah 56,9% populasi mengaku sebagai orang NU. Jadi selama kepemimpinan Kiai Said itu orang NU nambah 2 kali lipat lebih. Itu sebabnya saya sebut beliau sebagai Ketua Umum hakiki. Nah cuma ya itu, gara-gara itu lalu orang jadi takut sama NU, takut sama pesantren. Sekarang saya kebagian digebuki karena orang takut itu. Saking takutnya pada NU dan kepada pesantren karena tiba-tiba berkembang begini besar. Ya, nah saya sendiri karena saya ini ya cuma pengganti itu kalau di pondok namanya naibul fa'il. Jadi fa'il ya hakiki itu Kiai Said, saya ini cuma naibul fa'il. Naibul fa'il itu asalnya maf'ul. Sebetulnya saya ini maf'ulnya Kiai Said sebetulnya. Produk dari Kiai Said karena saya juga berkhidmah di bawah kepemimpinan beliau selama 10 tahun sebelumnya. Ya. Nah saya bisa menjadi naibul fa'il karena maf'ulnya tidak disebut, karena fa'ilnya yang sejati tidak disebut, maka maf'ulnya jadi naibul fa'il. Itu pun harus diganti binaknya, yang tadinya bina maklum jadi bina majhul. Jadi fi'il saya ini majhul sebetulnya karena saya coba jadi naibul fa'il. Nah memang kemudian pekerjaannya jadi berubah. Kalau dulu pada zaman kepemimpinan Kiai Said Akil Siraj, ya, jelas pengembangan NU dilakukan secara besar-besaran. Nasru Nahdlatul Ulama bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di dunia internasional. Nah sekarang dibalik, gantian kebagian ngurusi ributnya orang-orang yang takut kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sampai sekarang
kita melihat bahwa pesantren pun berkembang dengan luar biasa progresif, tetapi juga pada saat yang sama tetap mempertahankan inti dari turos yang diterima dari para pendahulunya. Kita melihat generasi-generasi penerus di lingkungan pesantren ini telah tumbuh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa melahirkan kemuliaan baru, menciptakan kemuliaan baru, seperti syair yang disitir oleh Gus Hilmi tadi. Saya mau nyebut Kiai Hilmi itu terus terang aja masih kikuk saya. Seperti Pak Kiai Masyhuri itu mau nyebut saya Kiai Yahya itu pasti kikuk. Karena seperti saya bilang, Kiai Masyhuri ini saya masih kecil dan beliau sudah tua. Lah saya itu menangi, Hilmi masih anak-anak itu menangi saya. Saya datang ke sini tahun 79 tuh, umur sekitar 13 tahun. Hilmi itu baru mungkin 6 tahun apa 5 tahun, 7 tahun. Pelayon di halaman pondok itu saya menangi. Saya pernah lihat umbelnya dulu itu, Hilmi itu saya. Tapi alhamdulillah ya, apalagi adik-adiknya Afif. Ya. Saya baru tahu kalau namanya Afif itu dulu terkenalnya Picon. Zaki, ya. Dan juga zuriyah Kiai Munawir yang lain, masya Allah. Ya. Ini sangat membesarkan hati. Ya. Sekarang tumbuh menjadi pengampu-pengampu yang capable, yang memang mampu mengelola legacy, kata Kiai Masyhuri Malik kemarin tadi malam, mengelola tinggalan dari para pendahulu kita. Alhamdulillah.